Bab 151. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Manusia itu hanya level 6 atau 7. Kekuatannya sangat lemah sehingga semua orang memandang rendah dirinya. Namun, mereka membenci keberadaannya, tetapi dia hanya berjalan dengan angkuh. Seolah-olah ada tangan yang menamparkan mulut besar mereka. Untuk sesaat, Richard memancing kebencian antara iblis dan malaikat. Kedua belah pihak sangat marah sehingga mereka mulai menyerang pasir dengan gila-gilaan. Tanda seru, gada ajaib di tangan iblis pemakan pikiran meledak dengan energi sihir seperti badai dan menghantam tanah. Gemuruh, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan sebuah lubang berlubang sedalam puluhan meter tiba-tiba muncul. Pedang pertempuran cahaya suci di tangan malaikat itu seperti matahari. Cahaya yang tak berujung bersemi. Retak, tanah hancur. Energi pedang menembus pasir kuning yang bahkan menghancurkan batu dan bumi menjadi saringan. Napas para prajurit tempur bisa berkumpul. Boom, itu seperti bensin yang dituangkan di atasnya, dan itu langsung meledak. Itu mengeluarkan lidah api yang panjangnya puluhan meter. Pasir kuning mencair menjadi lava. Ini dengan cepat menyapu pasir yang berdiameter ratusan meter di bawah serangan gabungan kedua belah pihak. Ketika ini memperlihatkan bebatuan di tanah di depan mata mereka, masih tidak ada jejak manusia itu. Ketika iblis pemakan pikiran melihat pemandangan ini, kemarahan di matanya bisa melelehkan baja. Malaikat dengan pedang cahaya suci juga memiliki aura seperti lautan yang mengamuk, mampu melahap segalanya. Dia melarikan diri. Dia tidak hanya melarikan diri di bawah pengepungan mereka, dia bahkan mengambil mayat rekan-rekan mereka. Api membakar hati mereka. Ada yang aneh tentang manusia itu. Aku tidak bisa menggunakan sihir pelacak. Mantra sihir iblis pemakan pikiran tidak efektif saat dia melotot ke malaikat itu. Itu semua karena bajingan ini. Kalau tidak, sebotol darah naga suci itu hanya akan menjadi satu-satunya piala perang kita. Aku ingin manusia itu mati. Malaikat bersayap dua dengan cahaya suci yang terpancar di tubuhnya menoleh untuk melihat para prajurit Templar di belakang. Manusia itu sudah berada di bawah kutukan cahaya suci. Dia hanya bisa hidup paling lama 10 menit. Setelah dia mati, dia akan memperlihatkan darah naga suci tanpa penutup darahnya. Pimpin sekelompok kecil pasukan untuk menemukan manusia itu dan mengambil darah naga suci. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah iblis pemakan pikiran yang bisa mengumpulkan sihir lagi. Niat membunuh memenuhi matanya yang memancarkan cahaya putih. Biarkan aku menyingkirkan kejahatan di sini. Sekelompok kecil prajurit tempur segera menerima perintah dan pergi. Malaikat bersayap dua itu segera mengacungkan pedang panjangnya untuk menghentikan Raja Iblis tertinggi yang ingin menjeratnya. Kedua belah pihak yang baru saja berhenti bertarung meletus menjadi pertempuran yang beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Itu melampiaskan penghinaan yang dideritanya dari Richard di sisi lain. Kami tidak akan beristirahat sampai manusia itu mati. Pada saat ini, Richard tidak tahu bahwa karena tindakannya, jumlah korban dari iblis besar dan naga Templar telah meningkat beberapa kali lipat. Larilah dengan gila. Setelah bumi berubah menjadi pasir, persepsi Richard menutupi setiap sudut tanah berpasir. 5 iblis tertinggi dan 2 mayat naga raksasa membuat jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia menguatkan hatinya. Dia mengendalikan tanah berpasir dan menyeret mayat-mayat itu ke pasir kuning. Pada saat yang sama, dia dengan cepat bergerak dari kedalaman bumi menuju danau. Tanah berpasir menutupi sebagian besar danau. Permukaan danau tidak bisa berubah menjadi pasir, tetapi dasar danau bisa. Untungnya, tanah berpasir menghalangi kekuatan bertarung yang mengerikan dari beberapa orang itu, yang membuatnya mengulur waktu yang berharga. Sebelum tanah berpasir itu hancur, Richard menyeret mayat-mayat itu ke dalam danau. Kali ini, dia tidak berjalan ke dasar air. Sebaliknya, dia langsung berjalan melalui tanah. Ada sejumlah besar pasir di dasar danau. Bahkan jika dia meninggalkan area tanah berpasir, dia tetap tidak menemui rintangan apapun. Ini memberinya banyak ruang untuk bermanuver. Namun, satu-satunya yang disayangkan adalah tubuh naga raksasa itu terlalu besar. Lebar sayapnya 30 meter. Begitu meninggalkan tanah berpasir, kecepatannya akan menjadi sangat lambat. Pada tingkat ini, dia tidak akan bisa pergi jauh. Akhirnya,
dia menggertakkan giginya dan menyembunyikan dua tubuh naga itu di kedalaman danau. Dia segera pergi dengan 5 iblis besar yang relatif kecil. Saat ini, Richard tidak bisa lagi peduli dengan Gunther dan gargoyle gelap yang menunggu di pulau di danau itu. Gunther memiliki filakteri jiwa di tangannya. Bahkan jika pihak lain mati, mereka bisa dibangkitkan. Sedangkan untuk gargoyle gelap, tidak masalah jika mati. Ia masih bisa dibangkitkan dengan poin. Tidak ada yang perlu disesali. Richard berjalan melalui kerikil di dasar danau selama 20 menit penuh sebelum ia berhenti. Bukannya ia aman, tetapi ada atribut negatif yang mengerikan pada panel statusnya, kutukan cahaya suci. Kau telah terkikis oleh cahaya suci, dan kau akan segera mati. Ketika ia jatuh ke tanah, malaikat bersayap dua itu menyerangnya dengan serangan yang mengerikan. Benda itu sama sekali tidak bisa dihindari. Malaikat ini juga koin lama. Richard merasakan tubuhnya melemah. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan sisa tenaganya untuk menyembunyikan 5 mayat iblis tertinggi di bagian terdalam pasir. Kemudian, dia merasakan kegelapan tak berujung melonjak. Tubuhnya, yang telah lama berada di pasir, berubah kembali menjadi pasir dan hancur sedikit demi sedikit. Jadi begini rasanya kematian. Itulah pikiran terakhir Richard. Para prajurit Templar yang terbang di langit tiba-tiba merasakan sesuatu dan menjadi bersemangat. Kekuatan cahaya suci telah menghilang, kutukan cahaya suci telah membunuh manusia. Darah naga suci tidak jauh. Teruslah mencari. Raung, naga raksasa itu mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi danau dan tepi sungai. Tidak ada sudut atau rumput yang terlewatkan. Jika mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi, mereka akhirnya akan menggali tanah di sekitar mereka. Siapa yang tahu berapa lama telah berlalu? Dalam keadaan linglung, Richard merasakan kegelapan tak berujung menyala lagi. Kemudian, pasir yang runtuh di dasar danau setelah kematiannya tampaknya telah memperoleh kehidupan berulang kali. Generasi pasir, keterampilan Beyond Areng. Setelah kematian, ia akan mengumpulkan pasir dan bangkit kembali dalam waktu 10 menit. Satu-satunya kelemahan dari keterampilan ini mungkin adalah cooldown 3 hari. Ketika pupil Richard mendapatkan kembali fokus dan kendali atas tubuhnya, indera di sekitarnya muncul kembali. Dia menghela napas panjang lega. Ada juga beberapa ketakutan yang tersisa di matanya. Iblis pemakan pikiran level 18, puluhan iblis besar, dan malaikat bersayap dua yang memimpin puluhan prajurit tempur. Misi Areng ini sangat sulit. Tidak heran Ferguson bersedia menaikkan taruhannya begitu tinggi. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Awalnya dia berpikir bahwa mengawal pihak lain ke kota Templar adalah bagian tersulit dari misi tersebut. Namun, dia tidak menyangka botol kristal akan kehilangan penekanannya begitu meninggalkan mayat. Aura naganya yang mengerikan akan segera ditemukan oleh pihak lain. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran musuh setelah mendapatkan botol kristal? Ini adalah bagian tersulit dari misi ini. Pihak lain memiliki iblis besar yang dapat bergerak melalui ruang angkasa, malaikat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, iblis pemakan pikiran dengan sihir yang mahir, dan prajurit tempur yang sangat akrab dengan darah naga suci dalam botol kristal. Siapapun dapat membuat misi ini mustahil, apalagi keempat pihak bersatu. Dan yang lebih kejam lagi adalah kutukan cahaya suci, mantra kematian yang telah dilemparkan malaikat itu sendiri. Bahkan jika dia lolos dari kejaran keempat belah pihak, mantra itu masih bisa membunuhnya. Itu adalah situasi yang pasti akan berakhir, dan tidak ada jalan keluar. Untungnya, Richard menghela napas panjang, mengubah keterampilan bumi menjadi pasir, mengendalikan pasir kuning, dan meregenerasi pasir. Keterampilan Beyond Areng ini memungkinkannya untuk lolos dari pengepungan aneh semacam ini. Dia kembali sadar dan berpikir sejenak. Meskipun gelombang ini sangat berbahaya, dan dia hampir benar-benar kalah, pada akhirnya, dia tidak hanya mendapatkan item misi. Tetapi dia juga dengan mudah meraup 5 mayat iblis tertinggi dan 2 tubuh naga raksasa yang tersembunyi di dasar danau. Bahkan jika Gunther dan para gargoyle gelap dikorbankan, dia masih mendapatkan kembali segalanya. Gelombang misi yang mempertaruhkan nyawanya ini tidak membuatnya kehilangan apapun. Jika hadiah Ferguson ditambahkan ke dalam campuran, gelombang pertama petualangan akan sangat menguntungkan. Kerikil itu mengembun menjadi bola yang tumbuh besar dan membenamkan baskom darah dan botol kristal. Richard merasakan 5 mayat iblis tertinggi di kedalaman bumi dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya.
Pada saat ini, dia belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Membuka sampannya di tengah adalah tabu besar. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi batinnya, dan terus mengendalikan kerikil untuk memindahkan mayat-mayat ke hilir ke arah tempat pasukan mumi bersembunyi. Ada pasir di bawah, sebuah danau di atas, dan kabut tebal di permukaan danau. Tanda seru. Setelah dia mengaktifkan transformasi pasir, seseorang akan kebal terhadap deteksi sihir dan penguncian musuh. Itu adalah karakteristik yang ditemukan Richard selama beberapa hari pelatihan dengan Sina. Bahkan ketika mereka berhadapan langsung, Sina tidak dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengunci Richard. Dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan kasar. Sina bukan anggota Twilight City, jadi dia tidak bisa mengikutinya ke ruang bawah tanah. Semua keterampilan disegarkan setelah kebangkitan. Richard segera mengaktifkan transformasi pasir untuk menempatkan dirinya dalam kondisi paling aman guna mencegah kecelakaan. Pada saat ini, pasir menutupi setiap sudut lingkungan dan membentuk perisai yang kuat. Di bawah beberapa lapis perlindungan, para prajurit Templar di langit terbang di atas kepala Richard beberapa kali tanpa dapat mendeteksi lokasinya. Mereka berspekulasi bahwa Richard mungkin telah melarikan diri dari sungai dan tidak pernah meninggalkan kedua tepian sungai itu. Dan sangat sulit untuk menemukan target yang tidak diketahui di sungai yang lebar dan panjangnya 2 hingga 300 meter. Namun, yang membuat mereka yakin adalah kutukan cahaya suci telah berlaku, dan jiwa manusia itu telah mati. Selama mereka berenang dan menunggu energi darah menghilang, mereka akhirnya akan menemukan darah naga suci itu. Kutukan cahaya suci dari malaikat bersayap dua itu memastikan mereka sangat percaya diri. Namun, karena ini, Richard memiliki ruang untuk melarikan diri dari bahaya dengan tenang. Dia tidak berjalan cepat di kerikil bumi, meskipun dia bisa mengendalikannya. Terutama saat dia menyeret 5 mayat iblis besar. Dan untuk menghindari membuat targetnya terlalu kentara, ia hanya bisa memperlambat langkahnya. Setelah 1 jam, Richard kembali ke tempat ia menyembunyikan pasukan mumi. Kepalanya muncul dari dasar danau. Ia segera memanggil Gray, segera berangkat ke hilir untuk bertemu dengan Ferguson. Para prajurit Templar dan para malaikat bersayap dua bisa menyusul kapan saja. Sesuai perintahmu, Gray seharusnya menjadi yang terakhir. Dia tidak dapat menemukan jejak Gunther, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Tuan, apakah kita perlu menunggu Gunther bangkit kembali? Richard menggelengkan kepalanya. Gunther belum mati. Filakteri jiwanya belum bergerak. Ayo pergi dulu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, itu adalah masalah yang mendesak. Richard tidak ingin menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti malaikat bersayap ganda secara langsung. Dia menyelam kembali ke dalam air. Dia bahkan lebih berhati-hati saat dia mendorong platform pasir ke hilir. Sementara itu, para prajurit tempur masih menunggu darah menghilang. Darah naga suci memancarkan aura. Mereka tidak berani bergerak terlalu jauh dari area tempat mereka merasakan kutukan cahaya suci mulai berlaku. Dia takut para iblis besar akan mengalahkan mereka. Richard mengendalikan platform pasir di dasar sungai dan perlahan-lahan meninggalkan jangkauan patroli para prajurit tempur begitu saja. 100 km jauhnya, tempat kelima sungai bertemu. Richard menemukan tikungan sungai yang aman dan melepaskan 4 tim gargoyle gelap yang tersisa setelah dia berjalan di air hingga matahari terbenam. Dia menyuruh mereka mengintai di sekitarnya. Richard merasa jauh lebih santai dengan pasukan pengintai di udara dan jauh dari danau yang menakutkan. Kali ini terlalu mengasyikkan, melarikan diri dari serangan gabungan malaikat bersayap dua dan iblis pemakan pikiran dan menyambar mayat iblis besar dan 2 naga raksasa, prosesnya terlalu berat. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak tahu apakah pihak lain akan menemukan mayat naga raksasa yang dia sembunyikan di dasar danau. Namun, dia tidak bisa kembali sekarang. Dia hanya bisa menunggu waktu sebelum kembali setelah badai di sini mereda. Mereka akhirnya tiba di tempat 5 sungai yang ditandai pada peta sistem bertemu setelah lebih dari setengah jam perjalanan. Awan warna-warni memenuhi langit. Setelah jeram menyapu sekitarnya, mereka membentuk danau yang luas. Sekilas, itu luas dan perkasa. Itu berkali-kali lebih besar dari danau di hulu. Richard mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak mengirim para gargoyle gelap untuk menyelidiki, batu rubi di tangannya langsung memancarkan kehangatan. Batu itu menuntunnya ke arah itu. Hatinya pun tenang.
Dia melambaikan tangannya dan menyerahkan batu permata itu kepada Gray dan memerintahkannya untuk membawa beberapa gargoyle gelap untuk diselidiki. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Gray kembali untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan Ferguson. Baru saat itulah Richard merasa tenang. Dengan lambaian tangannya, semua mumi itu mengapung keluar dari air. Hanya platform pasir di dasar yang tersisa seolah-olah pasukan itu mengendarai platform pasir itu menyusuri sungai. Trik menyembunyikan prajurit di bawah air bisa memberikan efek yang luar biasa di saat kritis. Tak perlu mengungkap kartu truf ini. Di bawah bimbingan Gray, Richard memimpin pasukan ke pulau di tengah danau. Sosok pucat muncul di depan mereka saat mereka melangkah ke tanah. Wakil Presiden Scarlet Council, pahlawan level 19, Ferguson. Sosok itu, mengenakan jubah hitam dan berusia sekitar 45 tahun. Tubuhnya kurus, dan napasnya lemah. Ia memiliki aura tubuh yang hancur, seperti orang yang akan mati. Yang menarik perhatian orang-orang adalah dua baris rune di dahinya, yang memancarkan aura misterius. Sepasang mata birunya setajam pedang. Meskipun ia hampir tidak bisa berdiri, ia tetap memberi orang rasa tertekan. Itulah temperamen unik dari pahlawan tingkat tinggi. Ia membuka panel statistik. Ferguson, unit pahlawan, level 19. Status, mendekati kematian, semua atribut berkurang 90%. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Sial, pahlawan level 19, bahkan lebih kuat dari iblis pemakan pikiran sayangnya, kata, hampir mati, menyebabkan sosok itu kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tuan Gurun, aku merasakan aura botol kristal, apakah kau membawanya kembali? Suara Ferguson yang bergetar membawa rasa terkejut yang kuat. Richard mengangkat bahu. Tuan Ferguson, mungkin, kau seharusnya bertanya kepadaku tentang kerugianku terlebih dahulu. Jika kau tahu ada iblis pemakan pikiran level 18, puluhan iblis besar level 18, prajurit Templar level 19, dan malaikat bersayap ganda yang sangat kuat di langit di atas desa itu. Ferguson tertawa keras. Jangan khawatir, hadiahnya pada akhirnya akan sangat besar. Namun, Ferguson terlalu bersemangat. Ia mulai batuk hebat setelah tertawa beberapa kali. Wajahnya menjadi semakin pucat seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Itu membuat jantung Richard berdebar kencang. Ia tidak ingin gagal ketika ia tidak menerima hadiah misi. Itu akan kacau. Untungnya, Ferguson pulih setelah mengambil beberapa napas cepat. Tuan Richard, keluarkan botol kristal itu. Aku perlu memulihkan kekuatanku. Richard melambaikan tangannya. Sebuah bola pasir yang terbentuk dari pasir terbang keluar dari air dan mengapung di depannya. Pasir itu jatuh saat berikutnya. Itu memperlihatkan baskom darah yang terbungkus rapat. Ketika Ferguson melihat botol kristal yang direndam dalam baskom darah, napasnya langsung bertambah cepat. Richard mengeluarkan botol kristal itu dan perlahan menyerahkannya. Nada suaranya serius. Tuan Ferguson, aku telah memenuhi janjiku. Dewa Kematian menyaksikan perjanjian antara kedua belah pihak. Dia perlu mengambil kembali barang itu, dan dia tidak boleh menggunakannya untuk mengisi kantongnya sendiri. Ferguson perlu memastikan keamanannya dan membayar hadiah. Siapapun yang melanggar perjanjian itu akan diambil jiwanya oleh Dewa Kematian. Tetapi bahkan jika tidak ada perjanjian, karena dia telah berjanji, dia akan melakukannya apapun yang terjadi. Janji seorang pria sangat berharga. Itu adalah intinya. Ferguson merasakan bahwa Richard serius. Dia tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Dia menatap Richard dalam-dalam dengan tatapan serius. Tuan Richard, terima kasih atas bantuanmu. Perlahan-lahan ia membungkuk padanya dan kemudian mengambil botol kristal itu dengan hikmat. Pemandangan biasa ini tampaknya memiliki makna tambahan saat ini. Ferguson mengambil botol kristal itu dan meletakkannya di depan matanya untuk diamati. Cairan emas itu perlahan mengalir dan memberi orang perasaan seperti roh suci. Tuan Richard, apakah Anda tahu apa yang ada di dalamnya? Darah naga suci. Ketika saya mengambilnya, kekuatan naga di dalamnya menarik perhatian iblis dan malaikat. Mereka bahkan berhenti saling serang dan menyerangku secara bersamaan demi harta karun ini. Nada bicara Richard tenang. Ia seperti sedang membicarakan masalah sepele. Ferguson mendongak dan menatap matanya, ia tidak berbohong.
Ia mengira bahwa apa yang dikatakan Richard sebelumnya tentang dikepung hanyalah retorika ingin mendapatkan hadiah tambahan. Namun kini, tampaknya Richard akhirnya berhasil lolos dari serangan para iblis dan malaikat. Si kecil ini tidak sederhana. Terlebih lagi, Richard tahu harta karun ini sangat berharga dan tidak bertindak gegabah. Mungkin, itu terutama karena pembatasan kontrak. Namun, bahkan segel kecil di mulut botol itu belum dibuka. Jelas bahwa pihak lain telah menepati janjinya dan tidak berniat mengintip barang yang dapat menyebabkan iblis dan malaikat memperebutkannya. Ia sekali lagi menatap pihak lain dengan penuh rasa hormat di dalam hati. Itu benar, itu adalah darah naga suci. Kami menghabiskan harga yang tak terbayangkan untuk mendapatkan harta karun tertinggi ini. Dan ini dapat membalikkan keadaan pertempuran kota Templar. Kata-kata ini membuat mata Richard terbelalak. Seperti yang diharapkan, dia telah berpartisipasi dalam misi yang tidak jelas. Sekarang, itu adalah bentrokan 8 faksi utama. Malaikat, naga, iblis, dan pasukan tingkat atas ini semuanya dibentuk oleh beberapa tim kecil. Seberapa besar keyakinan yang dia butuhkan untuk mengucapkan kata-kata itu untuk membalikkan keadaan pertempuran di kota Templar? Kamu memiliki kekuatan gurun. Awalnya aku berencana memberimu 2 keterampilan yang setara sebagai hadiah, tetapi ketulusanmu menggerakkanku. Saat Ferguson berbicara, perlahan-lahan ia membuka tutup botol kristal itu. Dengan bunyi letupan yang renyah, aura naga yang samar menyebar. Dengan hati-hati ia menuangkan 2 tetes darah naga suci emas ke telapak tangannya. 2 tetes darah emas itu berubah menjadi bola air kecil yang menggelinding di tangannya. Tidak ada tanda-tanda akan menempel. Ketika Ferguson menutup tutupnya lagi, tubuhnya memancarkan cahaya merah. Setetes darah emas perlahan menyatu ke telapak tangannya. Detik berikutnya, napas Ferguson seperti naga raksasa yang telah melepaskan diri dari belenggu dan mulai tumbuh liar. Napas mengerikan yang menekan mumi di belakang membuat mereka gelisah. Richard merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Dia tidak bisa bernapas. Dalam sekejap, status hampir mati pada panel status lawan berubah menjadi cedera serius, semua atributnya berkurang 50%. Meskipun masih jauh dari pemulihan total, dia telah memulihkan banyak kekuatan pertempuran dan tidak lagi dalam keadaan seperti lilin yang tertiup angin. Ketika napasnya mereda, Ferguson, yang telah pulih, menghela napas panjang. Kemudian, perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan setetes darah naga suci emas menyala terang. Kami memberikan kutukan yang kuat pada darah naga suci. Jika kami tidak mematahkan kutukan dan bersentuhan dengannya, kami akan segera mati. Untungnya, kamu tidak serakah. Kalau tidak, kamu akan pergi menemui Dewa Agung itu sebelum kematian mengambil jiwamu. Aku telah mematahkan kutukan pada setetes darah naga suci ini. Aku mengagumi perilakumu. Ini adalah hadiah tambahan untukmu. Saat kamu mencapai level 15, kamu dapat menggunakan darah naga suci untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan di tubuhmu dan memperkuat salah satu keterampilanmu secara ekstrim. Jantung Richard berdebar kencang. Itu adalah harta karun yang bisa membuat Raja Iblis dan Malaikat meletakkan kebencian mereka dan memperjuangkannya bersama. Mungkin, ini adalah hadiah asli dari misi peringkat A ini. Atau mungkinkah hadiah misi aslinya adalah pahlawan peringkat A, tetapi karena misi ini melampaui kesulitan peringkat A, ia menerima tambahan. Mengambil napas dalam-dalam, ia mengeluarkan botol kaca kosong dari ruang sistem yang akan berisi madu mahkota gurun. Ia dengan hati-hati meletakkannya di dalam. Tanda seru, darah naga suci, 1 tetes. Level, mulia, karakteristik, dapat digunakan setelah level 15. Dapat mengaktifkan potensi dalam garis keturunan. Dan meningkatkan salah satu keterampilannya hingga ekstrim. Deskripsi, darah diambil dari jantung naga suci. Ini adalah harta karun tertinggi, tetapi yang terbaik adalah tidak membiarkan naga menemukan orangnya, atau Anda mungkin mengalami perasaan dipandang sebagai musuh dan diburu oleh seluruh naga dunia. Level, mulia, kegembiraan yang intens menyelimuti hati Richard. Gelombang ini akan mencapai langit. Untuk memperkuat keterampilan hingga ekstrim. Dia telah mencapai keterampilan Beyond A rank yang dilebih-lebihkan. Level apa yang lebih tinggi dari itu? Dia tidak tahu bahwa situs web resmi, Era Cemerlang, tidak memiliki deskripsi level keterampilan yang lebih tinggi. Tetapi tidak peduli apa, level yang mulia sudah cukup untuk menjelaskan semuanya.
Satu-satunya yang disayangkan adalah dia harus mencapai level 15 sebelum menggunakannya. Level 15. Dia ingat apa yang dikatakan oleh penguasa elemen api. Itu akan mencarinya ketika dia mencapai level 15. Bos dari bidang elemen api ini memiliki misi baru yang menunggunya. Ketika Richard menarik kembali pikirannya yang tersebar, hal-hal ini masih terlalu jauh darinya. Dia masih jauh dari level 10. Setelah dia menyimpan darah naga suci di ruang sistem, dia mengungkapkan senyum yang cemerlang. Tuan Ferguson, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tetapi saya juga sangat tertarik dengan dua keterampilan yang telah Anda teliti. Ferguson tertegun, dan kemudian dia tertawa keras. Kali ini, suaranya sangat keras. Kamu anak kecil, kita terlalu mirip ketika saya masih muda. Terlalu mirip, Anda tidak akan dirugikan selama Anda memanfaatkan kesempatan itu. Tidak mudah bagi Ferguson untuk berhenti tersenyum. Pada saat ini, harta yang hilang telah kembali ke tangannya. Dan itu sangat mengagumi Richard. Dalam suasana hati yang baik, itu tidak pelit. Dengan lambaian tangannya, kekuatan agung di tangannya melonjak. Dan cahaya merah menyelimuti Ferguson. Tutup matamu, dan rasakan kekuatan yang aku berikan kepadamu. Richard hanya merasakan lonjakan energi khusus ke dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang Ferguson, pahlawan level 19 mengajarimu sebuah keterampilan. Apakah kamu akan menerimanya? Tidak perlu memikirkannya. Richard menerimanya dan kemudian segera menutup matanya. Saat berikutnya, sejumlah besar informasi dan gambar muncul di benaknya. Dia mencoba yang terbaik untuk mencernanya. Setelah waktu yang lama, energi yang dilepaskan oleh Ferguson menghilang, dan pemberitahuan berdering di telinga Richard. Ding gelombang, kamu telah memperoleh keterampilan khusus, persepsi ancaman dan kekuatan penyembunyian. Richard membuka matanya dan merasakan kekuatan yang baru diperoleh di tubuhnya. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia segera membuka panel atributnya. Persepsi ancaman khusus mampu menggunakan kekuatan garis keturunan untuk merasakan ancaman yang akan datang. Jangkauan, 500 meter. Kekuatan penyembunyian khusus mampu memobilisasi kekuatan garis keturunan. Mampu membuat diri sendiri atau item pasukan yang diselimuti oleh kekuatan penyembunyian kehilangan semua jejak persepsi dan penglihatan. 1. Sial, tidak heran Ferguson mampu lolos dari perburuan para prajurit Templar. Kombinasi kedua keterampilan ini hanyalah keterampilan yang luar biasa. Kekuatan penyembunyian bahkan lebih hebat lagi. Itu bisa menghapus orang dari persepsi dan penglihatan. Jika digunakan di kamar mandi. Jika digunakan pada pasukan, maka itu bisa langsung menyembunyikan pasukan. Menggunakannya untuk penyergapan sama sekali tidak dapat dipecahkan. 1. Sudut mulut Richard melengkung ke atas. Putaran petualangan ini sepadan. Dia tidak hanya mendapatkan 5 mayat iblis besar, tetapi dia juga memperoleh setetes darah naga suci tingkat mulia. Pada akhirnya, dia juga memperoleh 2 keterampilan khusus yang sangat praktis. Selain itu, selama dia mengawal Ferguson kembali ke kota Templar, dia juga bisa mendapatkan kristal naga yang bisa mengubah naga darah kerangka menjadi pahlawan peringkat A. Untuk sementara waktu, Ferguson menjadi harta yang tak ada habisnya di mata Richard, sangatlah mematikan untuk memasuki kota Templar. Pasukanmu tidak bisa begitu saja mengikuti kami seperti ini. Kata-kata Ferguson menyela pikiran Richard. Dia menutup panel atribut dari kedua keterampilan itu dan menatap langsung ke pihak lain. Tuan, Anda harus tahu betapa pentingnya pasukan ini bagiku. Aku tidak memiliki fondasi Dewan Scarlet, jadi aku tidak bisa meninggalkan pasukan ini. Tidak, aku tidak memintamu untuk meninggalkan pasukan. Kamu dapat membawa pasukan bersamamu, tetapi kamu harus menggunakan cara yang berbeda. Ferguson melambaikan tangannya saat berbicara. Sebuah kartu kayu hitam seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya dan memancarkan fluktuasi energi luar biasa yang samar. Tanda seru, ini adalah kartu prajurit Tibet tingkat tinggi. Ini dapat menampung pasukan besar. Mata Richard langsung berbinar. Apakah ada hal yang begitu baik? Tetapi ini juga terbatas. Itu hanya dapat menampung mayat hidup, mesin, dan jenis prajurit lain yang tidak perlu bernapas. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan sangat gembira. Bukankah ini harta karun yang dirancang khusus untuk Twilight City? Ferguson berkata dengan sakit hati sambil menatap mata Richard yang gembira.
Saya memperoleh harta karun ini dari reruntuhan kuno. Hanya ada satu yang tersisa. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya setelah Anda mengikatnya. Anda dapat menyimpan pasukan terlebih dahulu. Kartu prajurit Tibet, level 3 bintang. Karakteristik, dapat menampung 1000 pasukan. Pembatasan, tidak dapat menampung bentuk kehidupan yang bernapas. Ukuran tubuhnya tidak dapat melebihi 5 meter. Ini akan mengambil 10 slot tambahan untuk setiap peningkatan 1 meter. Deskripsi, harta karun langka yang dibuat dengan sihir kuno. Itu sangat berharga. Harta karun yang bagus. Itu pada dasarnya adalah senjata ilahi jika digunakan dengan baik. Mata Richard berbinar. Menurut Ferguson, dia pertama-tama mengikatnya dengan kekuatan spiritual dan mengukir tandanya di atasnya. Orang lain tidak dapat menggunakannya bahkan jika seseorang menghancurkannya di masa depan. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ruang di depannya tiba-tiba menjadi ilusi. Itu membentuk lengkungan buram setinggi 10 meter dan lebar 8 meter. Pada saat ini, cahaya menjadi sedikit terdistorsi. Masuk melalui lengkungan adalah ruang di dalam kartu prajurit Tibet. Richard melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, dan semua pasukan masuk. Saat pasukan melewati lengkungan ilusi, dia bisa merasakan ruang khusus kartu prajurit Tibet di tangannya menjadi lebih kecil. Dan prajurit pedang berat setinggi 5 meter masing-masing menempati 10 slot. Yang paling dilebih-lebihkan adalah naga darah kerangka, yang menempati 50. Dia hanya meninggalkan 2 regu gargoyle gelap sebagai tunggangannya setelah mereka berkumpul. Hanya beberapa dari 1000 slot yang tersisa. Pada akhirnya, dengan mentalitasnya yang mencoba, dia juga menempatkan 5 mayat iblis besar di dalamnya. Dia tidak berharap itu akan berhasil dengan jujur. Itu membuat Richard menghela napas lega. Dengan cara ini, dia tidak harus terus menyeret mayat-mayat ini dan melarikan diri. Gunther masih di danau. Bahkan jika dia ingin merekrut tentara dari mayat iblis besar, dia hanya bisa menunggu pihak lain kembali. Tampaknya lebih baik memiliki beberapa orang lagi yang tahu cara merekrut mumi. Kalau tidak, itu akan terlalu merepotkan. Richard melihat jumlah pasukan yang berkurang. Dengan cepat dan tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Meskipun pasukan Twilight City tidak lemah, itu tidak cukup untuk menghadapi musuh yang kuat seperti malaikat dan iblis. Tuan Ferguson, haruskah kita pergi ke kota Templar sekarang atau menunggu lukamu pulih? Ferguson menggelengkan kepalanya. Aku hanya menggunakan darah naga suci untuk menekan lukaku. Aku harus kembali ke Dewan Scarlet untuk pulih sepenuhnya. Kembalilah ke kota Templar terlebih dahulu. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Nada suaranya menjadi krusial saat berbicara. Kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu selanjutnya. Jika situasi gargoyle di kedua tim ini mendesak, kamu harus bersedia mengorbankan dirimu sendiri. Richard mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan, jangan ragukan tekadku. Karena aku berjanji untuk mengawalmu kembali, aku akan memenuhi apapun yang diperlukan. Bahkan jika aku harus mengorbankan semua pasukanku. Wajahnya bahkan tidak memerah saat dia mengatakan ini. Semua orang membawa kursi sedan. Pahlawan level 19 ini begitu murah hati sehingga dia tidak keberatan untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat antara kedua belah pihak. Ferguson tersenyum puas. Meskipun dia bisa melihat melalui pikiran Richard, dia tidak peduli. Keduanya tidak memiliki banyak hubungan sebelumnya. Jika mereka menginginkan bantuan dari orang lain, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata kosong. Motivasi sebenarnya masih merupakan hadiah yang besar. Ayo pergi. Begitu suaranya jatuh, Ferguson duduk di gargoyle gelap. Richard dan Gray mengikuti dari belakang dan menuju ke pusat medan perang, kota Templar. Kota ini adalah kunci menuju ruang bawah tanah. Semua pertempuran dan misi di ruang bawah tanah berputar di sekitarnya. Saat Richard mengambil langkah ini, dia akan langsung bertabrakan dengan jutaan pemain. Richard tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Dia telah menantikan ini sejak lama. Karena dia harus menghindari musuh yang dapat mengejar kapan saja, Ferguson memimpin tim untuk terbang dengan sangat hati-hati, dan kecepatannya tidak cepat. Dalam perjalanan, Richard menyempatkan diri untuk membuka dan melihat papan peringkat. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan pemain lain di ruang bawah tanah selama 2 hari ini. Ia tidak memperoleh poin selama sehari penuh, tetapi ia masih berada di puncak papan peringkat dengan 130.000 poin, mengungguli tempat kedua dengan 80.000 poin.
Tempat kedua akhirnya mencapai tonggak sejarah 50.000 poin setelah lebih dari sehari bekerja keras. Ia hanya perlu bekerja keras selama beberapa hari lagi untuk mengejarnya. Richard hanya bisa berkata bahwa itu bukan karena ia terlalu kuat, tetapi karena lawannya terlalu ganas. Siapa yang tahu bahwa kejadian seperti itu akan terjadi sejak awal? Menjadi peringkat pertama juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Tempat ketiga hingga ke-10 sekitar 40.000 poin dan berdekatan satu sama lain. Pemain lainnya juga tidak menganggur, dan kecepatan mereka memperoleh poin tidak selalu lambat. Hanya saja mereka terlihat lebih menyedihkan dibandingkan dengannya. Ia membuka dan mengamati forum obrolan. Sistem menampilkan 4 panel, forum Full Dungeon, forum Covenant of Evil, forum Out of Light. Selain itu, ada forum chat. Dia tidak bergabung dengan faksi. Dia hanya bisa masuk ke seluruh forum dan memposting. Dia membuka forum chat dan melihatnya. Para pemain tampaknya tidak pernah berhenti membicarakan tentang peringkat poin. Ada banyak sekali postingan tentangnya. Sial, si mesum Kinkyu itu. Dia masih unggul 80.000 poin dari tempat kedua meskipun dia belum memindahkan miliknya selama sehari. Kupikir orang itu hanya beruntung. Dia bisa mendapatkan 130.000 poin dalam 1 jam, dan yang lainnya juga tidak buruk. Tapi sehari telah berlalu, dan Kinkyu masih bertaruh pada 1 juta penguasa tingkat atas, seberapa mengerikan orang ini. Itu membuatku sangat marah hanya dengan memikirkannya. Aku membunuh 100 prajurit tingkat langka dan hanya mendapat 3.000 poin, bukankah si aneh Kinkyu itu membunuh lebih dari 4.000 prajurit tingkat langka? Atau 20.000 prajurit tingkat elit? Sial, bahkan jika itu puluhan ribu babi, mereka tidak dapat membersihkannya dalam 1 jam, kan? Kurung siku tutup. Bangun, saudara-saudara. Kita punya 999.999 orang. Kita tidak bisa membiarkan satu orang menginjak kepala kita. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Jangan bicara tentang hal lain. Mengapa kamu tidak membunuh 1.000 prajurit tingkat langka dan mencoba untuk naik ke 30.000 poin? Pertukaran diskusi panas berlanjut. Poin Kinkyu tidak meningkat sama sekali selama seharian penuh. Sebagian besar pemain sangat bersemangat. Mereka pikir kesempatan mereka untuk mengejar ketinggalan telah datang. Namun, mereka tiba-tiba merasa tidak berdaya ketika mereka melihat perbedaan besar dalam poin di papan peringkat setelah bekerja keras selama seharian penuh. Monster macam apa ini yang mampu mencetak poin di luar jangkauan mereka dalam 1 atau 2 jam pertama? Mereka hanya bisa berdoa dan berharap sekarang bahwa bajingan ini, Kinkyu, sudah disingkirkan. Atau musuh telah benar-benar memusnahkan pasukannya. Terutama 10 pemain teratas di papan peringkat bahkan menahan energi mereka. Memang ada postur sumpah untuk membunuh Kinkyu di bawah kuda. Richard melihat mereka beberapa kali dan menganggapnya lucu. Hanya segelintir prajurit yang akan bertahan 10 menit jika pasukan iblis mengepung para pemain ini. Richard fokus pada aspek lain sementara dia mengabaikan para pemain patung pasir ini, terutama isi ruang bawah tanah pertukaran para pemain. Dia memperoleh banyak informasi setelah dia menelusurinya. Covenant of Evil berkumpul di sebuah kota yang berjarak 500 km dari Kekaisaran Templar. 4 faksi jahat besar mengirim beberapa mata-mata untuk mengganggu dan menyelidiki berita tentang kota Templar. Out of Light menggunakan kota Templar sebagai intinya dan mengumpulkan pasukan yang sangat mengejutkan. Mereka juga mengeluarkan berbagai misi untuk melawan Covenant of Evil. Pertarungan antara kedua belah pihak di luar sana sangat sengit. Banyak pemain yang menerima misi. Beberapa dari mereka diam-diam mendiskusikan cara berkolusi dengan kubu pihak lain dan menjadi mata-mata agar pihak lain dapat menyelesaikannya. Richard sama sekali tidak ambil pusing dengan perang antara kedua belah pihak. Ada istri-istri bangsawan muda yang berinisiatif merayu pihak lain dan membiarkan musuh menangkap mereka. Beberapa menawarkan hadiah besar untuk membantu mendapatkan kembali beberapa elf. Dan beberapa dari mereka memiliki ide-ide besar di kepala mereka. Trik-trik seperti itu membuat mulut Richard berkedut saat melihatnya. Patung-patung pasir ini tidak dapat dipisahkan dari sifat mereka, apapun yang terjadi. Mereka bahkan membiarkan diri mereka pergi tanpa ancaman kematian di ruang bawah tanah. Asteris 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 asteris. Bulan yang tersembunyi di antara awan di tengah malam memancarkan cahaya redup. Itu kabur dan tidak jelas. Bumi sunyi. Mereka bahkan tidak dapat mendengar suara serangga. Suasana yang meresahkan ini mungkin merupakan gambaran utama dari perang sebelumnya.
Mungkin karena kekuatan penyembunyian Ferguson sangat rahasia, atau iblis telah mengalihkan perhatian para prajurit tempur. Richard, yang telah berada di jalan sejak senja, sangat khawatir bahwa situasinya belum terlihat, para malaikat bersayap tidak membawa pasukan tempur untuk mengejarnya. Tepat saat dia hendak membuka peta sistem untuk melihat seberapa jauh mereka berada, Ferguson tiba-tiba memerintahkan gargoyle itu untuk berhenti. Ia melihat ke kejauhan di malam hari. Suaranya membawa emosi yang berbeda. Kota Templar, kita di sini. Richard sangat gembira. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh malam. Sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul di ujung pandangannya. Sebuah kota yang menjulang tinggi berdiri seperti raksasa yang menelan surga. Obor-obor yang terang dan lampu-lampu ajaib mengelilingi dan menerangi tembok-tembok kota yang menjulang tinggi. Semua jenis menara panah yang dilebih-lebihkan dan busur silang pengepungan tampak sangat ganas di bawah penerangan cahaya. Kota yang megah di langit di atas ini adalah hantu malaikat yang bahkan lebih mencolok yang memancarkan cahaya suci. Ia memegang pedang cahaya suci di kedua tangan dan meletakkannya di depan dadanya. 12 sayap di punggung hantu malaikat itu membuat orang merasa hikmat. Hantu malaikat bersayap 12 itu mungkin tingginya lebih dari 300 meter. Itu masih memberi orang dampak psikologis dan visual yang intens bahkan dari kejauhan. Apa itu? Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mata Ferguson memperlihatkan senyum dingin. Itu adalah pembangunan pasukan pamungkas Kekaisaran Templar, hantu kota awan. Itu dapat merekrut tipe pasukan malaikat. Dan Dragon's Nest di selatan merekrut naga Templar. Mereka adalah dua pilar Kekaisaran Templar. Mereka juga merupakan kekuatan pertempuran puncak kota ini. Richard berkobar saat dia melihat gambar hantu malaikat yang mengejutkan itu. Hantu Cloud City, para malaikat, Dragon's Nest, dan naga Templar. Pasukan ini mungkin adalah pasukan terbaik di era cemerlang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Cepat atau lambat, dia akan membuat Twilight City memiliki kekuatan yang sama atau bahkan lebih kuat. Pada saat ini, cahaya di matanya sangat panas. Selama perjalanan, kita tidak bisa menunggangi gargoyle lagi. Mudah untuk ketahuan. Richard mengangguk dan memerintahkan gargoyle gelap itu untuk turun dari langit. Dia memasukkan kedua gargoyle itu ke dalam kartu prajurit Tibet. Ferguson menatap Gray. Kirim mumi ini juga. Semakin kecil targetnya, semakin aman. Richard tercengang. Bahkan para pahlawan pun bisa memasukinya. Tanda seru, asalkan itu bentuk kehidupan normal. Dia mengangguk dan mengeluarkan kartu prajurit Tibet. Ruang halusinasi muncul kembali, dan Gray juga memasukinya. Benda ini benar-benar harta karun. Richard sangat senang. Di masa depan, siapapun yang diajaknya bernegosiasi, dia harus setuju dengan pihak lain bahwa mereka hanya akan diizinkan untuk bertemu secara pribadi. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, dia akan mengguncang mereka. Bernegosiasi dengan kekuatan juga merupakan negosiasi. Jika mereka harus melawan pasukannya sendirian, sudah waktunya untuk memamerkan kekuatan mereka. Sama-sama, tingkat penyembunyian meningkat satu tingkat lagi saat hanya tersisa 2 orang. Ferguson menatap langit. Kita akan masuk lagi setelah fajar menyingsing. Setelah malam tiba, para pahlawan dan pasukan terkuat di kota Templar akan berjaga untuk mencegah invasi Covenant of Evil. Kekuatanku saat ini tidak mampu menghindari deteksi mereka. Kemudian hal itu menghibur Richard. Kau tidak perlu khawatir. Scarlet Council telah beroperasi di kota Templar selama beberapa dekade. Semuanya akan baik-baik saja. Richard mengangguk. Dia telah memulihkan keterampilan transformasi pasir. Selama ada bahaya yang tidak dapat diatasi, dia bisa melarikan diri. Dia tidak sekhawatir yang dipikirkan Ferguson. Setelah pertempuran terakhir, dia menyadari bahwa keterampilan Beyond Areng awalnya digunakan untuk menciptakan keuntungan di kandang sendiri. Menggunakannya untuk melarikan diri sejujurnya adalah keterampilan yang luar biasa. Sekarang, dengan 2 keterampilan yang diajarkan Ferguson kepadanya, persepsi ancaman dan kekuatan penyembunyian, dia benar-benar tidak dapat melihat bayangannya sendiri. Keduanya menjadi tenang di malam hari. Richard berpikir sejenak. Dia mengeluarkan 2 selimut kelinci naga api dan menyerahkan satu kepada Ferguson. Ferguson tidak bersikap tidak sopan. Dia mengambilnya dan duduk dengan nyaman di pohon. Tidak ada binatang buas atau pasukan liar yang berkumpul di daerah ini karena mereka dekat dengan kota Templar. Tidak lama kemudian, suara kepakan sayap terdengar dari langit.
Sekelompok kecil naga raksasa melesat melewati kepala mereka. Ferguson dan Richard tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka bahkan menahan napas. Richard hanya menghela napas lega ketika naga-naga raksasa itu terbang keluar dari daerah itu. Suasana hatinya yang santai langsung menegang. Itu adalah sarang dari golongan cahaya. Jika musuh mengetahui apa yang terjadi, itu akan semudah mengubah tulangnya menjadi debu. Terlebih lagi, dia juga telah menyambar beberapa mayat iblis besar dari tangan para iblis. Dia telah menyinggung dua golongan utama di ruang bawah tanah itu. Itu juga luar biasa. Diamlah. Kekuatan penyembunyian adalah keterampilan yang telah kukembangkan dengan susah payah. Itu memiliki efek yang sangat berani. Mereka pasti tidak akan menemukan kita saat naga-naga raksasa itu tidak berada dalam jarak 30 meter dari kita. Keyakinan yang luar biasa memenuhi seluruh tubuh Ferguson. Sudut mulut Richard berkedut. 30 meter. Dia hanya bisa berdoa agar para prajurit pengintai itu tidak begitu keras kepala. Hanya ketika langit berangsur-angsur cerah, Richard menghela napas lega. Selama separuh malam ini, lebih dari 20 regu kecil prajurit Templar melewati kepala mereka. Jumlah pasukan tingkat atas ini begitu besar sehingga membuat rambut Richard berdiri tegak. Apakah ini warisan sejati sebuah kekaisaran? Twilight City masih harus menempuh jalan panjang. Sudah waktunya bergerak. Ferguson berdiri ketika langit sudah sangat cerah. Richard hendak meminta pemimpin Dewan Scarlet ini untuk mengembalikan selimutnya, tetapi Ferguson melambaikan tangannya dan meletakkan selimut itu ke tempat penyimpanan tanpa mengubah ekspresinya. Richard membuka matanya. Pemimpin ini memanfaatkan ini. Itu selimut kelinci naga api yang dijual dengan harga tinggi. Ferguson melihat ekspresi kaku Richard dan diam-diam senang. Richard selalu memegang kendali sejak mereka menandatangani perjanjian. Hal ini membuat pemimpin Dewan Scarlet sangat tertekan. Hal ini akhirnya membuat pemain ini menderita kerugian. Di luar kota Templar, sebuah sungai selebar lebih dari 200 meter mengalir perlahan di sekitar tembok kota. Itu membentuk parit raksasa, dan di sudut tenggara sub gerbang, ada dermaga air dalam. Sebuah kota kecil yang ramai bahkan telah dibangun di sekitar dermaga. Pada saat ini, langit baru saja cerah, dan beberapa orang dan armada sudah mulai bekerja. Semua jenis perbekalan dimuat dan diturunkan dari kapal. Itu sangat ramai. Namun, ada juga beberapa adegan yang tidak harmonis. Sekelompok besar bangsawan dengan berbagai aksen telah datang ke kota dalam 2 hari terakhir. Dan mereka berbicara omong kosong. Mereka mengaku sebagai bangsawan yang baik hati. Dan para dewa telah memanggil mereka untuk membantu kota Templar mempertahankan diri dari kejahatan. Beberapa bahkan bertanya kepada penduduk apakah mereka memiliki misi untuk diberikan. Penduduk biasa belum pernah melihat ini sebelumnya. Awalnya, mereka sangat takut. Tetapi setelah bertemu dengan apa yang disebut bangsawan yang baik hati ini, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar melakukan segalanya. Dari pergi berburu iblis, membunuh musuh mereka, membantu, mengantar surat, memukuli para penjahat di seberang jalan yang memata-matai putri mereka, hingga membantu rumah mereka sendiri menggali selokan dan menguras kotoran. Mereka mampu melakukan apa saja. Itu membuat para penghuninya merasa penasaran. Mereka perlahan mulai bertanya-tanya apakah otak kolektif para bangsawan yang diberkati Tuhan ini telah rusak. Bagaimana mungkin seorang bangsawan mengirim pasukannya untuk melakukan hal seperti itu? Namun, orang-orang ini jelas bebas masalah. Beberapa orang bahkan bersedia melakukannya tanpa memberi mereka imbalan apapun. Ketakutan akan serangan iblis besar dan mayat hidup yang akan datang sangat berkurang oleh kemunculan tiba-tiba patung-patung pasir ini untuk beberapa saat. Richard segera melihat para pemain bola balik setelah dia mengikuti Ferguson ke kota dermaga. Temperamen mereka yang mencolok dan cara mereka harus mengikuti mereka kemana-mana terlalu jelas. Namun, dia tidak tertarik pada para pemain yang tidak cocok ini. Pandangannya tertuju pada para prajurit kota Templar yang lewat dari waktu ke waktu. Dan hatinya tegang. Awalnya dia mengira mereka berdua akan menyelinap masuk. Namun, setelah Ferguson menyembunyikan tulisan di dahinya, dia melangkah masuk ke kota dari gerbang utama. Dia bahkan menyapa beberapa penjaga dengan hangat sambil tersenyum. Pemandangan itu membuat Richard bertanya-tanya apakah mereka adalah kerabatnya. Ada ruang penuh kereta di sudut gerbang. Seorang kusir berjanggut segera mengendarai kereta mewah kedua orang itu tidak lama setelah Ferguson selesai menyapa mereka. Selamat siang, Tuan Ferguson. Sepertinya kusir itu sudah lama menunggu di sini menilai ekspresinya.
Ferguson tersenyum bangga seolah-olah bisa melihat kebingungan Richard. Kamar dagang Scarlet kami adalah kamar dagang besar di kota Templar. Anak muda, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Perhatikan dan pelajari. Richard mengerti. Ini adalah kedoknya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah tatapan terkejut kusir itu, dia masuk ke kereta bersama Ferguson. Tuan Ferguson, apakah Anda ingin memanggil kereta lain untuk menjemput teman Anda? Bagaimana dia bisa duduk bersama Anda? Suara marah Ferguson datang dari dalam. Ini keponakanku. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Jangan halangi jalan. Keponakan, kenapa aku tidak ingat kau punya keponakan seperti itu? Sang kusir bergumam sambil mengemudikan kereta ke depan. Sudut mulut Richard berkedut. Bajingan ini terlalu berpikiran sempit. Bagaimana dia bisa memanfaatkan ini? Perasaan itu gembira setiap kali Ferguson melihat ekspresi pemuda ini memiliki kepribadian yang sama saat masih kecil. Itu lelucon yang kejam. Kakak, kekuatan kamar dagang Scarlet ini benar-benar mengerikan. Kemarin, aku melihat seorang pahlawan level 14 memasuki kamar rahasia. Aku juga mendengar dari NPC itu bahwa level ini adalah sebagai penjaga gerbang di markas besar. Quest yang dipicu kamar dagang ini secara acak semuanya adalah D-rank dan C-rank. Mereka tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari dunia luar. Jika kita berhasil bergabung, kita pasti akan memiliki kaki emas. Di area inti kota dermaga, di depan toko 3 lantai yang menempati area yang sangat luas. Puluhan pedagang berpakaian mewah berdiri di pintu masuk seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Beberapa pemain yang tidak cocok dengan orang-orang di sekitarnya berdiri di belakang. Tatapan mereka membara saat mereka melihat ke ujung jalan. Kudengar orang yang kita sambut adalah Wakil Presiden Kamar Dagang Scarlet. Dia memiliki koneksi dengan para bangsawan besar di kota Templar. Jika kita bisa mendapatkan pengakuannya, kita pasti bisa lepas landas dalam sekali jalan. Saat itu, King Qiu tidak akan dianggap apa-apa. Bukankah, mendapatkan beberapa harta lebih baik daripada menghancurkan monster sampai mati? Salah satu pemain kurus berkata, saya baru saja mendengar bahwa wakil presiden memiliki posisi tinggi dan sangat sulit didekati. Saya khawatir dia adalah NPC tingkat atas yang membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan dukungan. Semua orang harus siap secara mental. Pemain terkemuka yang tampak tenang berkata, saat ini, yang terpenting adalah bergabung dengan kamar dagang Scarlet sesegera mungkin. Pemain kurus itu menggelengkan kepalanya. Pintu masuk ke kamar dagang ini gila-gilaan. Kami masih anggota percobaan. Saya khawatir kami membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menjadi anggota resmi. Saat dia berbicara, dia menjadi bersemangat lagi. Namun, saya yakin bahwa kami adalah pemain dengan kemajuan tercepat. Selama kami dapat bergabung dengan kamar dagang ini, kami pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Keributan datang dari depan tepat ketika beberapa orang membenamkan diri dalam harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Wakil Presiden Kamar Dagang Scarlet telah tiba. Beberapa pemain segera menjulurkan leher untuk melihat. Itu adalah NPC dengan status tertinggi yang bisa mereka temui. Itu pada akhirnya adalah peluang besar. Jika mereka bisa mendekatinya, ruang bawah tanah ini akan menang. Di bawah tatapan para pemain. Berderit, kereta perlahan berhenti. Beberapa NPC dengan status tertinggi berdiri di depan mereka. Mereka biasanya bahkan tidak memiliki hak untuk menyambut mereka. Mereka segera melangkah maju dengan senyum dan mengambil inisiatif untuk membuka pintu kereta untuk mereka. Sikap rendah hati mereka membuat beberapa pemain semakin bersemangat. Mereka memiliki harapan besar terhadap NPC di dalam. Saat berikutnya, sosok kurus dengan ekspresi serius dan aura luar biasa keluar dari kereta. Usianya sekitar 40 tahun. Mereka segera membuka panel status dan terkesiap saat melihat pemain level 19. Karena kekuatan penyembunyian, mereka tidak dapat lagi mendeteksi kondisi sang pahlawan. Saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan sang pahlawan. Setelah wakil presiden turun dari kereta, NPC tingkat tinggi di sekitarnya segera melangkah maju dan menyambutnya dengan hormat. Namun, yang mengejutkan para pemain, wakil presiden hanya mengangguk acuh tak acuh. Dia kemudian menyingkir dan membuka pintu kereta. Adegan ini segera membungkam kerumunan. Apa ini? Beberapa napas kemudian, sosok yang sangat tampan yang mengenakan jubah hitam muncul dari dalam kereta.
Wakil presiden saat ini pada akhirnya masih menjadi orang penting tingkat atas di mata para pemain. Namun, itu membuka pintu kereta. Mengabulkan permintaan wakil presiden untuk membuka pintu kereta untuk pemuda itu. Beberapa pemain tercengang. Tingkat pemuda yang layak seperti apa ini? Mereka tidak bisa menahan rasa gembira saat mereka buru-buru membuka panel atribut pemuda itu. Mereka benar-benar tercengang. Sebuah ide yang sangat familiar bagi semua pemain Dungeon muncul di depan mata mereka. King Qiu. Beberapa pemain saling memandang dan melihat keheranan di mata pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana King Qiu itu bisa terlibat dengan wakil presiden Kamar Dagang Scarlet? Lebih jauh lagi, pihak lain bahkan membukakan pintu kereta untuknya. Petik 1. Sial, itu pahlawan level 19. Apakah seorang pemimpin yang tak kenal takut perlu membukakan pintu kereta untuk pemuda itu? Bukankah ini merendahkan harga diri dan penghinaan kita? Kamu adalah pahlawan level 19. Dan wakil presiden dari kekuatan seperti Kamar Dagang Scarlet. Mengapa kamu membantu pemain menarik pintu kereta? Beberapa pemain merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka akan runtuh. Mereka telah melakukan begitu banyak misi dan mengorbankan setengah dari pasukan mereka. Tetapi mereka masih menjadi anggota pelatihan. Dan mereka perlu mengagumi, atau bahkan memohon untuk melihat, NPC papan atas yang mengabaikan mereka. Namun, di depan pemain King Qiu seperti mereka telah melakukan hal yang tidak manusiawi dan tercela. Apakah dia punya rasa kemanusiaan? Apakah dia berbicara tentang hukum dasar? Di mana keadilannya? Dikelilingi oleh kerumunan, beberapa pemain menyaksikan King Qiu dan Ferguson berjalan dengan angkuh ke Kamar Dagang Scarlet. Cara NPC tingkat tinggi itu tersenyum pada King Qiu membuat mereka menggertakkan gigi. Bagaimana dengan kesombonganmu? Apakah kamu tidak punya harga diri? Setelah sekelompok NPC tingkat tinggi pergi, seorang manajer tingkat bawah yang tidak memenuhi syarat untuk membantu Ferguson ke aula untuk rapat tiba-tiba melihat beberapa pemain yang tidak melakukan gerakan apapun. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menganggap mereka semakin menyebalkan. Tanda seru, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menegur mereka dengan keras. Apa yang kalian cari? Itu Lord Ferguson. Bagaimana kalian bisa menatapnya seperti itu? Cepat dan pergi ke gudang untuk memindahkan barang-barang berikutnya. Mengapa kalian tidak melihat identitas kalian sendiri? Beberapa dari mereka tiba-tiba merasa seolah-olah petir telah menyambar mereka. Mengapa kita tidak bisa melihatnya saja? Wakil Presiden Kamar Dagang Scarlet itu secara pribadi telah membuka pintu kereta untuk King Qiu. Mengapa kau tidak pergi dan menanyainya? Ketika mereka memikirkan hal ini, kesedihan mulai muncul di hati mereka. Mereka semua adalah pemain, dan berbagai NPC tingkat tinggi memperlakukan King Qiu dengan terhormat. Berbagai NPC tingkat tinggi mengelilinginya saat mereka makan, minum, dan menunggu. Namun, mereka tidak hanya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, mereka bahkan harus membawa barang-barang. Mereka semua manusia, jadi mengapa perbedaannya begitu besar? Kamar Dagang Scarlet tidak berbau harum sesaat yang telah mereka habiskan begitu banyak upaya untuk masuk. Namun, para pemain ini tidak tahu bahwa Richard sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ada terlalu banyak orang, dan mereka hampir meremas kursi mereka ke semak-semak di dekatnya. Mereka tidak tahu apakah orang-orang ini, yang telah menderita pukulan hebat, akan terluka lagi jika mereka mengetahui berita ini. Ferguson memimpin Richard dan para petinggi Kamar Dagang Scarlet untuk bertukar basa-basi. Ferguson dengan cepat menyuruh mereka pergi dengan alasan menangani masalah-masalah penting. Kemudian itu membawa Richard ke sebuah ruangan mewah. Susunan sihir pertahanan yang tak terhitung jumlahnya menandai dinding-dinding di sekitarnya. Dari kelihatannya, mereka mungkin mampu menahan napas naga itu. Mereka hanya akan mengira para pedagang itu takut mati bahkan jika orang luar masuk. Identitas Ferguson adalah penyamaran terbaik. Richard melihat bahwa setelah pintu ditutup, tidak ada seorang pun dari kerumunan yang mengikuti. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Ferguson melihat kebingungannya dan berkata dengan suara gemetar, Kamar Dagang Scarlet tidak memiliki hubungan dengan Dewan Scarlet. Kamar Dagang Scarlet adalah kamar dagang yang asli dan sah. Semua anggota di dalamnya adalah penduduk kota Templar dengan latar belakang yang bersih. Dengan lambaian tangan, Ferguson melepaskan kekuatan penyembunyian yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan itu memperlihatkan prasasti sihir yang mencolok di dahinya. Ada susunan sihir yang kuat terukir di ruangan ini.
Orang luar tidak dapat mendeteksinya. Begitu selesai berbicara, Ferguson, yang baru saja penuh semangat, memuntahkan seteguk darah. Dan napasnya segera menjadi lamban. Itu seperti angin kencang yang bertiup dan dapat memadamkan lilin kapan saja. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Luka-luka di tubuhku sudah memburuk. Kekuatan setetes darah naga suci itu telah benar-benar habis. Aku harus segera kembali ke Dewan Scarlet. Richard dengan cepat membantu Ferguson duduk. Dia membuka panel status dan menemukan bahwa buff negatif yang mengurangi semua atribut hingga 50% telah meningkat menjadi 70%. Dia langsung bertanya ketika melihat situasinya tidak terlihat bagus. Bagaimana kita memasuki kota Templar? Dia belum mendapatkan kristal naga itu. Itu adalah pahlawan peringkat A. Ferguson menghela napas panjang, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia menatap karpet yang disulam dengan pola-pola indah dari sudut matanya. Bantu aku mengangkat karpet itu. Richard mengangguk. Dia membungkuk dan perlahan mengangkat karpet tebal itu. Pola warna-warni yang mencolok dengan konotasi religius yang dalam muncul di tanah. Namun selain itu, tidak ada yang aneh, bahkan tidak ada fluktuasi magis sekecil apapun. Ada botol kristal di sudut rak buku kayu ek, bawa ke sini dan tuangkan bubuknya ke dalamnya. Richard segera bangkit dan menemukan botol kristal dari rak buku di dekat jendela. Bubuk sebening kristal memenuhi botol kristal yang tampak seperti pecahan kaca. Dia membuka tutup botol, sedikit memiringkannya, dan mengetuk lubang botol dengan jarinya. Bubuk di dalamnya ditaburkan perlahan di lantai. Cahaya berkilauan menyala dalam sekejap, dan sebuah susunan sihir yang tersembunyi dalam sebuah pola perlahan muncul di depan matanya. Mata Richard berbinar. Astaga, bagaimana benda ini bisa begitu tersembunyi? Ferguson melihat bahwa susunan sihir itu tidak mengejutkan, dan dia langsung menghela napas lega. Ini adalah lingkaran teleportasi dua arah, yang terhubung ke lingkaran sihir di kota. Itu adalah benda yang kutemukan di reruntuhan kuno. Lingkaran teleportasi ini berbeda dari lingkaran sihir biasa lainnya. Lingkaran ini tidak menghabiskan kekuatan sihir di sekitarnya, tetapi langsung menggunakan kekuatan ruang. Pergerakannya sangat halus, bahkan penyihir tingkat atas pun tidak dapat mendeteksinya. Mata Richard berbinar, benda ini jelas merupakan harta karun berkualitas tinggi. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkannya. Ferguson menyeret tubuhnya yang sangat halus untuk berdiri. Richard segera membantunya berdiri di tengah susunan sihir. Sebuah mantra misterius terdengar. Dalam sekejap, susunan sihir di tanah menyala. Ruang di depan mereka mulai kabur. Detik berikutnya, keduanya muncul di ruang bawah tanah yang luas. Dinding di sekitarnya menyala dengan prasasti sihir yang sama seperti kamar tidur Ferguson. Lantainya dicat hitam dan memantulkan cahaya lampu ajaib. Hal pertama yang dilihat Richard adalah seorang penjaga berlengan 1,5 baya yang berdiri dari bangku. Ketika penjaga berlengan satu itu melihat Ferguson muncul dari lingkaran sihir, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Ekspresinya berulang kali berubah seolah-olah tidak mengharapkan tamu itu muncul. Namun, ketika ia mendapati aura pihak lain itu sangat rapuh, ia segera menekan emosinya dan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan keadaan alaminya. Nada suaranya agak kering dan bersemangat. Lord Ferguson, Anda akhirnya kembali. Penatua David dan Presiden sedang menunggu Anda. Mata Richard menyipit. Ada yang salah dengan penjaga ini. Ia membuka panel atribut dan meliriknya. Itu adalah pahlawan level 9. Atributnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Ferguson, yang lukanya memburuk dengan cepat, teralihkan dan tidak memperhatikan detail ini. Aktifkan susunan sihir dan kirim kami ke markas. Ekspresi Richard sedikit jelek. Ini hanya stasiun transit. Penjaga berlengan satu itu senang ketika mendengarnya. Kemudian, ia menatap tajam ke arah Richard dan menundukkan kepalanya seolah-olah ia tidak berani menatapnya dan Ferguson. Ia berbalik dan mengeluarkan sebotol bubuk merah dari beberapa kotak yang diletakkan bersama di punggungnya. Ia berjalan tidak jauh dari mereka dan menaburkan bubuk itu ke tanah. Cahaya berkilauan menyala, dan susunan sihir lain muncul di depan mereka. Ferguson bersiap. Ini adalah akses khusus ke markas besar Dewan Scarlet, tetapi hanya dapat digunakan sekali. Situs ini akan ditinggalkan setelah digunakan. Richard menatap tajam tanpa berbicara. Siap, tuanku. Richard menatap penjaga berlengan satu, yang belum mengangkat kepalanya. Temperamennya agak pemalu. Matanya menjadi semakin aneh.
Penjaga ini selalu memberi Richard perasaan aneh. Rasanya seperti saat dia masih sekolah. Dia memanjat tembok sekolah. Dan saat dia akan memasuki sekolah keesokan paginya, gurunya memukul kepalanya. Ferguson kelelahan karena menahan luka-lukanya dan tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Dia memberi isyarat kepada Richard untuk berdiri di tengah lingkaran sihir bersamanya. Richard mengerutkan kening, tapi tetap maju dan berdiri berdampingan. Penjaga berlengan satu itu melantunkan mantra. Susunan sihir di tanah menyala dalam sekejap. Kemudian, ruang di depan mereka mulai kabur. Baru pada saat sebelum teleportasi, penjaga itu mengangkat kepalanya. Kelegaan dan kegembiraan memenuhi matanya. Perasaan tidak enak muncul di hati Richard. Sejujurnya ada yang salah dengan penjaga berlengan satu ini. Pada saat susunan teleportasi diaktifkan, dia tiba-tiba mendorong Ferguson dan terhuyung-huyung keluar dari susunan teleportasi bersamanya. Susunan teleportasi diaktifkan dengan kilatan cahaya. Dan keduanya telah meninggalkan area jangkauannya. Ferguson tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat Richard. Sebelum dia bisa bertanya apapun, Richard berteriak dingin. Ada yang salah dengan penjaga itu. Susunan teleportasi ini kemungkinan besar jebakan. Ferguson terkejut. Ia menoleh untuk melihat senyum dingin penjaga berlengan satu itu. Kemarahan memenuhi nada bicara Ferguson. Odo, meskipun Ferguson terluka parah dan tidak bisa berdiri, penjaga berlengan satu itu masih sangat takut sehingga ia mundur beberapa langkah. Ia menggertakkan giginya dan melemparkan botol kristal ke dalam susunan teleportasi. Pupil mata Richard mengerut. Dengan lambaian tangannya, puluhan butir pasir terbang keluar dan menjatuhkan botol kristal itu. Namun, susunan sihir itu memiliki daya isap yang kuat. Ia masih dengan kuat menyedot botol kristal itu, bahkan jika ia pingsan. Sejumlah besar bubuk merah jatuh ke dalam susunan sihir itu. Detik berikutnya, cahaya yang dipancarkan susunan sihir itu seperti api yang disiram bensin. Ia meledak dengan energi yang sangat agung. Kaca, susunan teleportasi tidak dapat menahan energi dan langsung retak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Kemudian, sosok berwarna darah yang berhalusinasi mengembun di udara. Kepalanya memiliki sepasang tanduk pendek. Wajahnya sangat mengerikan dan buas, dan ekornya berayun di belakang. Itu sangat mirip dengan bentuk kehidupan jahat yang legendaris. Setan, Ferguson tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa iblis muncul di titik transit paling rahasia milik Dewan Scarlet? Dewan Scarlet mengalami insiden yang tak terduga. Hantu iblis itu hancur saat pikiran ini muncul di benak Ferguson. Dan berubah menjadi gelombang energi murni. Ferguson langsung terseret ke dalam susunan teleportasi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Richard ingin menyelamatkan Ferguson, tetapi energi tak terbatas itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Richard menekan kerikil yang dikendalikannya saat kerikil itu terbang keluar. Itu adalah kekuatan dahsyat yang jauh di luar imajinasinya. Richard, pergilah ke Black Oak Manor di 17 T Street untuk menemukan Knowles. Suara Ferguson tiba-tiba terngiang di benaknya. Saat berikutnya, energi berwarna darah menyelimuti Ferguson dan menghilang dari pandangannya bersama dengan cahaya berwarna darah. Akhirnya susunan teleportasi itu diaktifkan. Krak, suara pecahan kaca terdengar. Susunan di depan Ferguson langsung runtuh setelah teleportasi. Yang tersisa hanyalah ekspresi Richard yang tercengang dan penjaga berlengan satu di aula. Hahaha, penguasa agung telah tiba. Itu akan menghancurkan semua pemberontakan. Sambil berkata demikian, ia menatap Richard dengan galak. Manusia ini hampir saja menghancurkan perbuatan baiknya. Jantung Richard berdebar kencang saat ini. Kristal naga yang dapat menciptakan pahlawan peringkat A akan segera diperoleh. Dan sekarang orang yang memberikan hadiah misi telah menghilang. Apakah ada yang lebih kacau dari ini? Richard menoleh dan menatap penjaga berlengan satu itu. Niat membunuh memenuhi matanya. Dia mengeluarkan ember kayu berisi pasir dengan lambaian tangannya dari ruang sistem. Penjaga berlengan satu itu sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Manusia rendahan, apakah kamu menggunakan pasir ini untuk membangun kuburanmu sendiri? Dia mengayunkan lengannya segera setelah dia selesai berbicara. Tanda seru, susunan sihir di dinding sekitarnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Namun, sebelum dia bisa terus mengendalikannya, gelombang kejutan melonjak ke dalam pikirannya saat berikutnya.
Di hadapannya, pasir di tong kayu itu meledak seperti kilat. Penjaga berlengan satu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Embun, tenggorokannya, matanya, wajahnya. Pasir itu menusuk seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi sarang tawon. Bau darah di udara kental dan meresap. Pahlawan level 9 ini langsung terbang ke langit dalam satu gerakan. Richard, yang sangat marah, tidak menginginkan apapun selain menghancurkan tulang prajurit ini menjadi debu. Dia adalah pahlawan peringkat A. Pada saat ini, sistem tiba-tiba berdering dengan pemberitahuan. Ding gelombang Anda telah memicu keadaan darurat, selamatkan Ferguson. Ferguson, yang memiliki misi penting, kembali ke Dewan Scarlet dengan darah naga suci ketika tiba-tiba iblis menyerangnya, penjaga benteng rahasia telah menjadi pengkhianat. Dan itu menculik Ferguson yang terluka parah. 1. Anda dapat pergi ke Black Oak Manor untuk mencari Knowles dan mendapatkan lebih banyak petunjuk. 2. Anda dapat membiarkan masalah ini sendiri. Anda dapat melaporkan ini kepada para penjaga kota Templar. Dalam mode eksplorasi bentuk bebas, setiap pilihan yang Anda buat akan memengaruhi sisa plot. Dan mendapatkan manfaat yang berbeda. Ini situasi tak terduga lainnya. Richard menghela napas lega dan menekan emosinya. Mata berangsur-angsur kembali jernih. Knowles, 17 The Street, Black Oak Manor. Iblis, Scarlet Council, darah naga suci, misi misterius. Ia semakin merasakan ada arus bawah dalam misi ini. Apa sebenarnya misi misterius Ferguson yang membutuhkan item darah naga suci tingkat mulia untuk menyelesaikannya? Dan mengapa iblis itu tiba-tiba menyerang Scarlet Council? Apakah Scarlet Council telah jatuh? Atau ini hanya kecelakaan? Pikiran rumit yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk dalam benaknya. Itu membuatnya merasa seolah-olah air berlumpur itu semakin dalam. Ketidakbahagiaan di hatinya menghilang lagi ketika ia memikirkan manfaat yang telah diperolehnya. Dari insiden sebelumnya, misi ini sangat sulit, jadi manfaatnya pasti sangat besar. Memikirkannya saja tidak tampak seperti hal yang buruk. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan kartu prajurit Tibetnya. Richard memanggil Grey dan dua tim mumi yang diperban dan gargoyle gelap. Dia mengulangi situasi itu kepada pihak lain dan akhirnya melihat ke pintu ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Grey, pimpin pasukan dan cari tempat ini. Aku ingin tahu di mana kita sekarang. Meskipun dia tidak merasakan bahaya fatal di luar, dia tetap harus berhati-hati. Dengan sebuah pikiran, energi yang dilepaskan menyembur keluar dan menyelimuti pasukan itu. Kekuatan penyembunyian, tubuh mumi yang diperban menghilang. Bahkan auranya pun hilang, hanya gargoyle gelap yang kebal terhadap sihir yang tetap berada di tempatnya. Richard tidak peduli, dia membiarkan gargoyle gelap ini tinggal di sini untuk melindunginya. Yah, pintu perlahan terbuka, mumi yang berubah menjadi tak terlihat itu perlahan pergi. Setelah dia memastikan tempat itu aman, Grey mengikuti di belakang. Pasir yang telah membunuh penjaga berlengan satu itu perlahan melayang keluar lagi. Pasir itu mengelilinginya dan membentuk perisai pertahanan. Ketika Richard menghadapi bahaya, dia dapat segera mengendalikan pasir untuk menghalanginya. Dia melihat sekeliling dan melihat rune sihir menutupi dinding. Meskipun dia telah mengubah pekerjaannya menjadi penyihir, pengetahuannya tentang sihir hanya terbatas pada warisannya. Dia tidak dapat mengenali rune ini. Namun, setelah dia melihat sekeliling, beberapa peti kayu ek di belakang kursi penjaga berlengan satu menarik perhatiannya. Penjaga berlengan satu itu mengambil botol bubuk merah yang memanggil iblis ke sini. Dia berjalan maju dengan rasa ingin tahu. Dia membuka panel atribut, peti harta karun White Oak, level 3 bintang. Deskripsi, peti harta karun yang tidak terkunci. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa harta karun bagus darinya. Mata Richard berbinar, peti harta karun keluar. Dia telah mendapatkan begitu sedikit peti harta karun dalam waktu yang lama. Paling-paling, dia akan mendapatkan peti harta karun bintang 1 setelah dia menaklukkan markas pasukan di alam liar. Dia bahkan tidak ingin menyebutkan sampah yang keluar. Itu adalah peti harta karun tingkat tertinggi yang pernah dia dapatkan. Namun, selain peti harta karun ini, keempat peti lainnya tidak memiliki atribut apapun. Dia tidak kecewa, peti harta karun ini bisa menjadi hadiah tambahan. Dia melangkah maju beberapa langkah dan memilih untuk membukanya. Ding gelombang kamu telah membuka peti harta karun bintang 3.
Kamu telah menemukan di antara peti harta karun itu harta karun strategis bintang 2, sepatu bot melompat. Sepatu bot melompat, level, bintang 2, skill, spatial leap, mampu melompat hingga jarak 100 meter dalam sekejap. Dapat juga membawa 10 orang terpisah dari dirinya sendiri. Ukuran tubuh tidak dapat melebihi 5 meter. Dapat dilemparkan 3 kali sehari. Deskripsi, beberapa penyihir telah melemparkan sihir spasial padanya, memberinya kekuatan halus. Mata Richard berbinar, barang bagus. Bukankah skill yang menyertainya adalah bakat iblis besar? Itu hanyalah skill tingkat atas. Seseorang dapat menggunakannya untuk melarikan diri dan bertarung. Satu-satunya yang disayangkan adalah seseorang hanya dapat menggunakannya 3 kali sehari. Tapi nilainya juga cukup besar. Ketidakbahagiaan di hatinya sejak iblis menculik Ferguson langsung menghilang. Dia mundur 2 langkah, mengenakan sepatu bot lompat, dan kemudian mengendalikan kerikil untuk membuka 4 peti harta karun yang tersisa yang tidak dikaitkan. Yah, seberkas cahaya melintas di bawah penerangan lampu sihir. Sumber daya tingkat langka yang jernih. Muncul di depannya, kristal. Richard geli. Dia tidak menyangka peti harta karun yang tidak disebutkan namanya ini memiliki harga yang begitu tinggi. Dia segera memasukkan kristal-kristal itu ke dalam tasnya. Setiap kotak berisi 300 unit, 4 kotak berisi 1200 unit, dan setiap kotak berisi setengah kristal tambahan. Itu tidak tampak banyak, tetapi ini adalah hasil dari 12 urat mineral tingkat langka mini. Sumber daya tingkat langka mengandung sejumlah besar energi. Mereka tidak hanya dapat digunakan untuk merekrut prajurit tingkat tinggi atau membangun gedung-gedung yang luar biasa, tetapi juga sebagai inti dari susunan sihir. Oleh karena itu, nilainya sangat berharga. Richard merasa dia tidak kehilangan begitu banyak setelah dia mendapatkan 2 keuntungan tambahan. Dia melihat ke pintu ruang bawah tanah yang terbuka dan menarik napas dalam-dalam. Sambil menunggu Gray, dia juga mulai memikirkan rencana selanjutnya. Tidak mungkin menyerahkan kristal naga. Nilai seorang pahlawan peringkat A sudah cukup baginya untuk mengambil risiko. Selain itu, manfaat di balik insiden mendadak itu juga membuatnya gelisah. Gray kembali dengan selamat bersama sekelompok kecil mumi sementara Richard berpikir, "Tuan, ada halaman yang tenang di luar. Aku tidak menemukan bahaya apapun. Di luar, jalanan tampak ramai. Aku bisa merasakan banyak manusia berjalan-jalan. Tetapi, seringkali ada pasukan tempur yang terbang di langit. Kami tidak berani meninggalkan halaman." Richard menghela napas lega. Untungnya, mereka ada di kota. Akan sulit untuk masuk jika mereka masih di luar. Apakah kamu menemukan harta karun lain seperti peralatan strategis di ruangan lain? Tidak, tempat ini kosong. Tidak ada barang berharga di sini. Richard mengangguk dan tidak ragu lagi. Pasir telah menghancurkan susunan sihir itu. Dia tidak tahu apakah susunan sihir itu akan menarik perhatian makhluk kuat lainnya. Lebih baik meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Mereka berjalan keluar dari ruang bawah tanah di bawah bimbingan Gray, melalui terowongan gelap yang berkelok-kelok, dan tiba di tanah. Tepat saat mereka berjalan keluar dari rumah dan tiba di halaman depan. Raungan rendah datang dari langit. Richard tanpa sadar mengangkat kepalanya. Satu skuadron prajurit tempur dengan cepat lewat di ketinggian rendah 100 meter. Itu masih membuat orang merasakan tekanan yang cukup besar bahkan jika aura naga yang mengerikan itu tertahan. Ketika naga raksasa itu terbang menjauh, langit yang ditutupi oleh naga itu sekali lagi menjadi bersih. Bayangan besar malaikat bersayap 12 berdiri di atas kepalanya. Cahaya suci itu cukup untuk membuat kejahatan apapun merasa takut. Itu seperti benda suci dalam mitos dan legenda, memberi orang dampak psikologis dan visual yang mendalam. Richard menarik napas dalam-dalam, dan hatinya entah kenapa merasakan kegembiraan yang sederhana. Kota Templar, dia datang tatata. Ta-ta-ta, kuku kuda itu menghantam lantai. Suaranya terdengar renyah dan unik. Richard melihat keluar dari jendela kaca saat dia duduk di kereta. Makmur, spektakuler, dan fantastis. Tanda seru, itulah kesan paling lugasnya tentang kota Templar. Dia diam-diam meninggalkan benteng dan pergi ke jalan untuk menyewa kereta setelah dia mengumpulkan semua pasukan ke dalam kartu prajurit Tibet. Dia menuju ke jalan ke-17. Meskipun dia tidak tahu apakah Knowles tinggal di Black Oak Manor, Ferguson mengatakan nama ini pada saat-saat terakhir, jadi pasti orang yang dipercaya. Kota Templar layak menyandang status kota raja.
Jalan utama selebar 100 meter. Di kedua sisi berdiri bangunan berbentuk kubah setinggi 3 hingga 5 lantai, setinggi 10 hingga 20 meter. Gayanya sederhana dan elegan, penuh dengan martabat dan keanggunan. Mereka menonjolkan gambar malaikat dan naga di sebagian besar ruang kosong di dinding. Setiap dinding tampak seperti karya seni yang paling berharga. Jendela-jendela kaca patri rumah-rumah bersinar di bawah sinar matahari pagi. Warna-warna cerah yang berbeda tersebar di sana, menambah sedikit suasana di jalan. Tempat ini ternyata sangat ramai. Di kedua sisi jalan, toko-toko menjual segala macam barang. Kerumunan orang berdesakan, dan semua barang itu menyilaukan mata. Para pejalan kaki sibuk dengan aktivitas. Tidak hanya ada satu ras manusia, para elf yang anggun dan sombong, para kurcaci yang pendek dan kekar, dan para orc dengan kepala binatang. Berbagai ras aneh muncul dalam pandangannya dari waktu ke waktu. Dan para pemain yang paling menarik perhatian Richard adalah mereka yang memiliki temperamen yang sangat jelas. Orang-orang ini kadang-kadang akan bertanya kepada beberapa NPC tingkat tinggi di sebelah mereka apakah mereka membutuhkan bantuan. Para elf dengan penampilan yang menarik sangat populer. Ini juga pertama kalinya Richard mengalami begitu banyak pemain di sekitarnya. Itu adalah perasaan yang cukup baru. Namun, dia tidak berpikir untuk mengalami metode ini. Pemain tingkat tinggi secara alami memiliki cara bermain tingkat tinggi. Richard kembali sadar setelah mengamati untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia membuka mulutnya dan bertanya kepada kusir di depannya. "Tuan, apakah Anda tahu situasi Black Oak Manor?" Kusir muda itu tampaknya telah menahan diri untuk waktu yang lama ketika dia mendengar ini dan bergumam. "Tuan, mengapa Anda pergi ke manor itu? Di sana tinggal seekor makhluk yang menyukai alkimia dan mesin, terakhir kali aku membantunya membawakan setumpuk barang, ia mengusirku bahkan tanpa memberiku seteguk air pun. Terlebih lagi, ia bahkan tidak membayarku. Kali kedua aku pergi, ia hanya memberiku gaji terakhir. Dewa keadilan, bahkan jika Anda adalah temannya, harus kukatakan, makhluk itu adalah orang paling pelit di dunia." Richard tercengang. Itu sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Alkimia dan mesin alkimia macam apa? Siapa yang tahu? Tidak seorang pun bisa memasuki manornya. Sang kusir tampaknya sering membantu membawakan barang dan bahkan tidak menutup mulutnya. Barang-barang yang dia butuhkan mirip dengan yang aku kirim ke penyihir lain. Satu-satunya perbedaan adalah ada lebih banyak mesin. Richard menanyakan banyak detail, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendapat informasi yang tidak terduga dari kusir. Hal yang paling sering disebutkan kusir adalah bahwa ia tidak akan membayarnya. Itu membuat Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Tuanku, kita telah tiba di Black Oak Manor." Panggilan kusir muda itu membangunkan Richard. Setelah dia membayar biaya kereta dengan koin emas, pihak lain bahkan mengingatkannya. "Jika Anda di sini untuk menyelesaikan misi hadiah Anda harus menyerahkan uang dan barang-barang. Jika tidak, si kikir tua itu akan mencuri barang-barang Anda." Richard tidak bisa menahan tawa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kusir, dia turun dari kereta. Black Oak Manor terlihat. Itu adalah rumah bangsawan berukuran sedang. Dinding halaman setinggi 7 hingga 8 meter, hampir seperti tembok kota. Ketika Richard melihat, dia bisa melihat pohon ek yang menjulang tinggi di dalamnya. Namun tidak seperti pohon ek biasa, batang pohon ek ini semuanya hitam pekat. Tampaknya itu adalah asal-usul nama rumah bangsawan itu. Dia melangkah dan menekan bel pintu ajaib yang mencolok di depan pintu raksasa yang tampaknya untuk para raksasa. Richard menunggu lama, tepat ketika dia mengira bel pintu itu rusak. Ya, pintu rumah bangsawan itu akhirnya bergerak. Namun, suara marah keluar lebih dulu sebelum pintu terbuka. "Bajingan sialan, siapa yang menggangguku saat melakukan percobaanku? Jika tidak ada alasan yang tepat, percayalah padaku, aku akan mendorong kepalamu ke pantatmu." Pintu yang terbuat dari kayu ek hitam itu terbuka sedikit. Seorang kurcaci yang tingginya sekitar 1,4 meter muncul di hadapan Richard. Rambutnya acak-acakan, dan proporsi tubuhnya sangat tidak pada tempatnya. Hidung merah terang kurcaci itu membuatnya tampak seperti badut. Penampilannya sangat lucu. Itu adalah ras yang mirip dengan kurcaci, tetapi mereka tidak memiliki otot yang kuat seperti kurcaci. Mereka lebih terkenal karena kepala mereka yang menonjol. Mereka adalah anggota dari fraksi benteng. Kaulah yang membunyikan bel pintu sialan itu. "Manusia,
Katakan padaku mengapa kau ada di sini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu, tinju Tuan Knowles. Richard menatap ke bawah ke kurcaci yang marah itu saat ia mengayunkan tinjunya, dan sudut mulutnya berkedut. Mengapa orang ini terlihat sedikit tidak bisa diandalkan? Apakah Ferguson yakin bahwa aku tidak menemukan orang yang salah? Dia membuka panel atribut. Knowles, unit pahlawan, level 19. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Pupil mata Richard mengerut. Pahlawan level 19 lainnya. Dan kurcaci ini tidak seperti Ferguson, yang terluka parah. Kekuatannya berada di puncaknya. Bahkan jika lawannya adalah kurcaci, kekuatan level 19-nya cukup untuk meledakkan batu raksasa dengan satu pukulan. Saat pikiran Richard berputar, nadanya serius. Apakah kamu Knowles? Tuan Ferguson telah mempercayakanku untuk mencarimu. Kurcaci itu mengerutkan kening. Si idiot Ferguson memintamu mencariku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia merekrut orang luar, mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Matanya tertuju pada Richard saat dia berbicara. Pada saat ini, tatapannya menjadi sangat tajam. Aura yang dipancarkannya secara tidak sengaja langsung membuat Richard merasa seperti seekor naga raksasa sedang mengincarnya. Nada suaranya menjadi sedikit lebih rendah. Tuan Ferguson terluka parah dalam perjalanan. Kami bertemu dengan seorang pengkhianat ketika aku mengawalnya dari benteng di luar kota ke pusat kota. Pengkhianat itu memancing Tuan Ferguson ke dalam susunan teleportasi agar para iblis dapat merebutnya, dan mereka menghilang tanpa jejak. Setelah dia mengatakan ini, wajah Knowles tiba-tiba membeku. Tekanan yang sangat melumpuhkan pada tubuhnya seperti runtuhnya gunung yang tinggi. Itu menekan dada Richard dengan kuat. Pada saat ini, tubuh kurcaci itu tampaknya telah melahirkan binatang jurang raksasa. Apa katamu? Richard menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Para iblis membawa pergi Ferguson yang terluka parah yang dipancing oleh pengkhianat itu. Hidup dan matinya tidak diketahui. Saat Richard berbicara, energi bangkit dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia kehilangan semua jejak di mata lawannya. Kekuatan penyembunyian. Knowles merasakan pemandangan ini dan dengan cepat menarik tekanan yang menyebar. Tatapannya tertuju pada Richard, yang telah kehilangan semua jejak. Ini adalah keterampilan si idiot itu. Kecuali jika dia bersedia mengajarkannya. Tidak mungkin ada orang ketiga yang mengetahuinya. Saya setuju dengan Ferguson. Ada dua versi kekuatan penyembunyian. Yang pertama adalah yang diajarkan jika seseorang harus melakukannya. Namun, ada kelemahan yang jelas dalam keterampilan itu. Tapi kau menggunakan versi yang lain. Aku juga memberikan banyak saran untuk keterampilan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin si idiot itu mengembangkannya? Kebencian di wajah kurcaci itu menghilang setelah merasakan sesuatu sejenak. Kekuatan penyembunyian di tubuh Richard mereda dengan lambaian tangannya. Tatapan kurcaci itu sedikit melembut. Manusia, siapa kau? Bagaimana kau mendapatkan kepercayaan Ferguson? Nada bicara Richard tidak merendahkan atau sombong. Penguasa Twilight City, Richard. Tuan, bisakah kita bicara di pintu? Knowles menoleh untuk melihat ke belakangnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di belakang Richard, ia mengangguk dan memberi isyarat agar Richard masuk. Mereka memasuki pintu utama. Iya, ada dua boneka raksasa yang tampak sangat kasar di balik pintu utama. Mereka tampak seperti seseorang yang menumpuknya secara acak dengan sampah. Mereka perlahan mendorong pintu utama dan menutup pintu. Richard tidak terlalu memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi karena penasaran, ia membuka panel atribut untuk melihatnya. Detik berikutnya, matanya langsung menyipit. GLORIOUS 2 bintang, level 11. Setelah dia melihat kedua atribut ini, dia langsung merasa kurcaci ini tidak mudah. Itu dibuat dengan santai tetapi telah mencapai level yang mulia. Dikombinasikan dengan informasi dari kusir, dia langsung memiliki penilaian kasar tentang Knowles. Kurcaci ini anehnya luar biasa. Mereka memasuki padang rumput hijau yang luas di depan rumah besar. Batang pohon ek hitam yang luar biasa di area tengah sangat mencolok. Knowles tidak membawa Richard ke gedung utama di depan. Sebaliknya, mereka berputar di sekitar halaman belakang dan memasuki rumah yang tidak mencolok. Napas Richard berhenti ketika kurcaci itu mendorong pintu terbuka. Ada lusinan boneka mekanik setinggi 3 meter di dalamnya.
Masing-masing dari mereka adalah Glorious 3 bintang dan level 14. Kurcaci ini memiliki sesuatu. Dia lega bahwa Ferguson tidak menipunya. Dia melihat pintu masuk ruang bawah tanah di area tengah ketika mereka melewati boneka-boneka yang dingin dan rakus ini. Nak, jangan sentuh benda-benda di dalam. Knowles menoleh untuk memperingatkan Richard dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Richard perlahan berjalan turun dengan kurcaci di depannya saat mereka menyusuri tangga logam yang lebar. Mereka tiba di area misterius itu setelah ratusan anak tangga. Richard melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Itu adalah ruang bawah tanah yang sangat besar dengan diameter lebih dari 500 meter. Ada banyak boneka mekanik di sekitarnya, hampir memenuhi ruang itu. Itu tidak lebih buruk dari aula Arcana yang digunakan untuk memproduksi boneka ajaib di reruntuhan kuno Menara Penyihir Cemerlang. Dan di area tengah, sebuah boneka mekanik raksasa setinggi 15 meter yang tampak seperti binatang prasejarah berdiri di tengah. Yang mengejutkannya, dada boneka mekanik itu terbuka. Itu memperlihatkan ruang yang bisa menampung orang dewasa. Itu, kokpit, manusia bisa mengendarai boneka mekanik ini. Richard segera membuka panel atribut setelah dia kembali sadar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat di detik berikutnya. Kurcaci ini sangat mencengangkan. Boneka mekanik pemburu luar biasa. Level 20. Karakteristik, dapat dioperasikan dalam pertempuran. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Level 20. Pemburu luar biasa. Meskipun dia tidak bisa melihat atribut spesifiknya, level 20 saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Sial, jika aku memindahkan kurcaci yang mencengangkan ini kembali dari penjara bawah tanah. Bukankah aku bisa terbang ke langit? Bagaimana, anak muda manusia? Apakah kau sudah melihatnya? Itu adalah benda besar yang kubuat. Si idiot Ferguson itu hanya bisa memohon belas kasihan di hadapanku. Knowles, yang kepalanya penuh dengan kotoran ayam, dengan bangga menghampiri pemburu yang luar biasa itu. Namun, dia tidak lebih tinggi dari punggung kaki boneka mekanik itu, jadi dia tampak sangat lucu. Richard mengumpulkan pikirannya dan mengacungkan jempol pada ras pendek. Itu, tanda seru, menakjubkan, memang agak mencengangkan untuk menciptakan boneka dengan level yang luar biasa. Ketika mendengar pujian ini dari lubuk hati pemuda itu, Knowles segera membuka mulutnya dan tertawa keras. Namun, tawanya lebih buruk daripada tangisan dan menakutkan di antara mesin-mesin. Richard terus bertanya, Tuan Knowles, saya ingin tahu apakah orang lain bisa mendapatkan boneka ajaib ini. Meskipun saya menghargai visi Anda, biaya pembuatan benda ini terlalu tinggi. Anda tidak mampu membelinya, aku sudah mengosongkannya. Kurcaci itu berkata dengan penuh kebencian. Si idiot Ferguson tidak pernah berani mengakui kekuatan boneka mekanikku. Sekarang sudah diambil oleh orang lain. Si idiot itu, dia sudah punya boneka untuk membela diri. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Saat dia berbicara, matanya berubah dingin. Katakan padaku, apakah sesuatu terjadi pada Ferguson? Dan bagaimana kalian berdua bertemu? Richard tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu kurcaci itu semua yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Akhirnya, dia berkata, ketika iblis itu menyeret Ferguson ke portal teleportasi, dia memberitahuku melalui transmisi suara ajaib bahwa dia ingin aku datang ke Black Oak Manor untuk mencarimu, Sir Knowles. Knowles setengah bersandar pada kaki pemburu yang luar biasa itu dan menggaruk kepalanya. Dia sedikit marah. Si idiot Ferguson, sekarang dia tahu untuk datang kepadaku. Katakan padanya untuk tidak mengambil risiko. Jangan ambil risiko, dan jangan dengarkan nasihatku. Kemarahan balas dendam telah memakan si idiot itu. Dia hanya ingin membiarkan para bangsawan yang kotor dan menjijikkan itu mati. Tetapi bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan dalam 2 atau 3 hari? Si idiot itu, nada suaranya menjadi semakin marah. Iblis yang mengatur penyergapan itu pasti telah memikat si idiot wakil presiden Dewan Scarlet. Ia telah mengadvokasi mereka. Ferguson telah memberitahuku hal ini lebih dari sekali. Ia bahkan memutuskan untuk melenyapkan pihak lain ketika ia kembali kali ini. Tanpa diduga, bajingan-bajingan itu membuat langkah pertama. Saat mengatakan ini, Knowles tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berjalan menuju rak penyimpanan di dekatnya.
Setelah membolak-baliknya untuk waktu yang lama, Knowles menemukan selembar perkamen. Knowles menyerahkannya kepada Richard setelah beberapa kali melirik. Nada suaranya dipenuhi amarah. Daftar ini berisi nama-nama mereka yang mengusulkan untuk bekerja sama dengan iblis di Dewan Scarlet. Daftar ini berisi alamat dan identitas tersembunyi mereka. Richard mengambil daftar itu dan melihatnya. Ada lebih dari 50 di antaranya. Sebagian besar adalah unit heroik di atas level 10. Wakil Presiden Dewan Scarlet, David, yang berada di puncak, adalah level 18. Itu sangat kuat. Jika pihak lain telah membelot ke iblis dan memiliki dukungan tambahan, kekuatan sebenarnya mungkin akan lebih mengerikan. Tuan Knowles, apa rencanamu? Sosok kurcaci yang tidak proporsional itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan ganas. Bunuh mereka satu persatu. Sampai kita menemukan iblis sialan itu. Sudut mulut Richard berkedut. Dengan keributan sebesar itu, pada waktu yang sensitif di kota Templar. Bahkan jika kamu bisa mengendarai boneka mekanik yang luar biasa, kamu mungkin tidak bisa menang, kan? Scarlet Council bukanlah pasukan yang baik hati, dan Ferguson tidak tahu dari mana dia mendapatkan darah naga suci itu. Jika keributan ini terlalu besar, para petinggi di kota Templar akan menemukannya. Belum lagi boneka mekanik level 20, bahkan 10 atau 20 pun tidak akan banyak gunanya. Ruang bawah tanah ini melibatkan latar belakang pertempuran para dewa. Bahkan para dewa pun bisa muncul. Level 20 hanya bisa dianggap sebagai kekuatan pertempuran tingkat atas. Masih ada banyak kekuatan pertempuran pamungkas dan di atasnya. Tujuan terpenting adalah menyelamatkan Ferguson dan mendapatkan kristal naga peringkat A. Dia tidak tertarik untuk mencari kematian dengan makhluk ini. Knowles segera terdiam dan bergumam dengan enggan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Richard melambaikan daftar di tangannya dan tersenyum. Siapa lagi yang paling membenci iblis selain kita? Selain kita, Knowles menggelengkan kepalanya. Tidak ada, termasuk kita. Semua orang di kota ini membenci iblis. Jika begitu, mengapa kita harus melakukannya sendiri? Knowles terkejut. Maksudmu, menyuruh orang lain melakukannya? Richard menyipitkan matanya. Benar sekali. Karena kita memiliki informasi alamat yang spesifik, kurasa banyak orang yang bersedia menghilangkan bahaya ini untuk kita. Tapi keselamatan Ferguson tidak sama dengan terancam. Para bajingan yang berbicara tentang keadilan dan cahaya tidak akan peduli dengan hidupnya. Tidak, Knowles. Orang-orang yang tidak penting dan tidak penting itu, biarkan orang lain membersihkannya untuk kita dan memotong cakar iblis itu. Nada bicara Richard tegas. Ketika waktunya tepat, kita akan bertanggung jawab utama untuk memburu makhluk yang paling penting, Presiden Dewan Scarlet, David. Kata-kata ini membuat mata Knowles berbinar. Namun, ia masih sedikit ragu. Apakah para bajingan itu akan mengikuti karakter-karakter kecil ini dan melacak petunjuk ke Scarlet Council? Bukankah Ferguson juga akan berada dalam bahaya? Richard mengangguk. Kita tidak dapat mengesampingkan risiko seperti itu. Setelah Richard merenung sejenak, ia melanjutkan, mari kita pikirkan dengan cara lain. Kita dapat menyerang pada saat yang sama. Dengan bantuan pasukan Templar City, mereka akan menyerang secara bersamaan. Mereka akan membersihkan antek-antek mereka, dan kita akan menyergap target utama dan memenggal kepala mereka. Dengan cara ini, musuh tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan jika mereka menemukan petunjuk, mereka tidak akan membuat kita kesulitan lagi. Pengerahan pasukan dalam skala besar akan mengalihkan perhatian musuh, dan tekanan pada kita akan jauh berkurang. Knowles mengangguk. Memang lebih baik daripada memburu mereka satu persatu. Namun, bagaimana kita dapat menyebarkan berita dan memastikan bahwa musuh akan menyerang secara bersamaan? Richard menatap kurcaci level 19 dan berkata dengan suara yang dalam. Serahkan saja padaku, tapi aku butuh bantuanmu untuk menyembunyikan auraku menggunakan alkimia. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kau juga bisa menyembunyikan penampilanku. Aku sudah bertemu dengan para prajurit Templar dan para malaikat bersayap dua. Kota Templar begitu besar sehingga aku mungkin tidak akan bertemu mereka. Tapi kita harus mempertimbangkan kemungkinan ini. Kita tidak bisa menaruh harapan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Knowles menatapnya dalam-dalam. Manusia, kau sangat mirip dengan Ferguson saat masih muda. Kau bertanggung jawab dan berani. Aku mungkin sedikit mengerti mengapa Ferguson akan mengajarimu keterampilan seperti kekuatan penyembunyian. Ikuti aku.
Ia berbalik dan tiba di dinding dengan ramuan alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengulurkan tangan dan mengambil selusin botol darinya. Akhirnya, ia membiarkannya berbaring di meja operasi. Itu adalah pertama kalinya Richard mengalami keterampilan kurcaci level 19. Setengah jam kemudian, Richard menatap pria parubaya berwajah pucat dan berpenampilan biasa di cermin. Ia melesat tiba-tiba, itu hanya perubahan wajah. Itu bahkan lebih sombong daripada 3 mantra jahat besar di Asia. Selain itu, tidak hanya penampilannya tetapi auranya juga sangat tersembunyi. Jika seseorang memberinya foto, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengenali bahwa itu adalah dia. Halo, aku, Draco, suara pria parubaya yang membosankan keluar dari tenggorokannya. Kedengarannya seperti dia terlalu banyak merokok tembakau. Dan itu agak serak, buff khusus muncul di panel statistik. Mantra penyamaran yang mulia, dalam 3 hari, aura Anda akan berubah menjadi orang lain. Kecuali Anda menggunakan mantra deteksi ilahi untuk mengidentifikasi Anda 3 kali berturut-turut, Anda tidak akan dapat melihat melalui penyamaran Anda. Kurcaci ini sungguh menakjubkan. Aku ingin menyebutnya sebagai keterampilan terkuat yang mengarah ke pemandian lawan jenis.